Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi ya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang lulusan gizi itu mau kerja apa sih atau mau kemana sih. Mungkin dari beberapa kalian bingung ya. Sama sih dulu saya pas saat mau lulus juga bingung-bingung gitu sih mau kerja apa ya gitu. Nah, kita cek ya sekarang ya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Guys, sesuai janji saya ya, tadi saya akan berbagi informasi tentang lulusan gizi nih, mau kerja apa. Kalau dari sektor areanya ada beberapa nih. Jadi satu klinis, yang kedua masyarakat, yang ketiga dunia pendidikan, yang ketiga ada food dan makanan dan teknologinya, dan ada juga peneliti. Nah, untuk bidang klinis, kalian nih bisa bekerja di rumah sakit ataupun di klinik ataupun mungkin praktek mandiri ya. Kalau ini khusus dietitian, jadi yang sudah profesi. Dan untuk bidang masyarakat bisa di puskesmas ataupun di biasanya LSM ya, bisa kerjasama dengan baik yang LSM nasional maupun internasional. Kalau untuk pendidikan sudah jelas ya guys, jadi bisa jadi asisten dosen ataupun dosennya itu sendiri. Nah, untuk di bidang makanan dan teknologinya bisa juga punya resto, baik punya sendiri maupun bekerja sama ya dengan orang lain. Bisa juga dengan industri makanan ya, contohnya Nestle ataupun Nutrifood dan lain-lain. Kurang lebih itu ya guys. Kalau peneliti sendiri bisa peneliti mandiri ataupun mungkin di instansi tertentu ya, bisa juga di dunia pendidikan kerjasama dengan LSM baik nasional maupun internasional. Selain itu juga ada dunia wirausaha juga ya guys. Jadi kamu bisa berwirausaha atau jadi seorang entrepreneur ya. Kalau yang lagi ngetren sekarang istilahnya nutripreneur. Jadi usaha sendiri ya, apakah itu di bidang makanan maupun pendidikan ya. Kalau yang makanan contoh punya usaha makanan ya. Kalau kita kan belajar gizi ya, baik kuliner maupun yang dietetik. Nah, itu bisa bikin catering dietetik ataupun catering secara umum ataupun mungkin bikin usaha-usaha lain ya, seperti saya bikin puding nih guys, puding huis ya. Itu jadi entrepreneur di bidang pendidikan. Bisa juga kamu bikin CV ataupun apa ya istilahnya ya, pokoknya kayak perusahaan gitu, terus nanti bergerak di bidang dunia pendidikan, misalnya memfasilitasi pelatihan ataupun mungkin seminar-seminar ya, semacam IO lah ya. Enaknya jadi PNS yang jelas waktu kerjanya sudah jelas dari jam 8 sampai jam 4 sore ya, kalau yang nggak pakai shift. Kalau misalnya pakai shift berarti menyesuaikan, dan waktu lebihnya bisa buat mengurus rumah tangga ataupun mungkin kamu yang punya usaha sampingan. Terus kalau yang di rumah sakit ataupun klinik mungkin mereka ada shift-shiftan ya, jadi bisa shift pagi, siang ataupun sore. Pokoknya yang terbaik ya buat kalian ya. Untuk dari jenisnya itu ada ahli gizi yang PNS, ada juga yang PPNPN ya, atau tenaga kontrak yang bekerja di institusi pemerintahan, ada juga pegawai swasta, ada juga yang praktek mandiri tadi saya sebutkan, khusus untuk yang sudah dietitian ya, yang sudah profesi. Dan berikutnya ada juga yang berwirausaha. Nah, ini yang jago jualan ataupun jago marketing dan lain-lain ya, bisa dioptimalkan. Buat kamu yang pengen jadi PNS, semangat ya, mempersiapkan semuanya, mulai dari seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan bidang. Kalau udah rezeki insya Allah nggak akan kemana ya, apalagi sistem yang sekarang pakai CAT dan satu kali dalam 1 tahun hanya bisa memilih satu instansi ya. Kalau rezeki udah nggak akan kemana. Semangat. Dan untuk yang ingin kerja di swasta, mungkin kamu juga punya alasan tersendiri ya. Kalau saya di swasta memang gajinya gede, tuntutannya juga memang dibutuhkan lebih juga, dan
Pokoknya itu semua tergantung dari kalian. Oh iya guys, untuk jadi pegawai negeri nggak cuma yang sipil aja ya guys, jadi bisa juga yang di militer. Nah, untuk di militer biasanya penempatan di rumah sakit Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ataupun Angkatan Udara ya. Dan untuk seleksinya itu juga biasanya mereka bikin pengumuman khusus sih untuk apa namanya syarat-syaratnya minimal D3 gizi atau S1 gizi seperti itu. Tinggal ikuti pengumuman dan syarat-syaratnya dan ikuti seleksinya. Nah, kebetulan saya juga ada temen sih di rumah sakit Angkatan Udara. Terus juga ada juga yang bekerja di rumah sakit Polri juga. Pokoknya banyak deh kesempatannya jadi seorang ahli gizi. Untuk di bagian industri gizi kita bisa di departemen gizinya ataupun di research and development suatu perusahaan ataupun di bagian untuk event-event tertentu. Jadi biasanya mereka kan punya produk nanti pas promo ngasih konseling gizi ataupun di bagian telemarketing ataupun telekonseling tentunya yang berkaitan dengan gizi ya. Ada sedikit tips juga ya buat kamu yang pengen buka usaha. Jadi nggak usah bingung-bingung karena nggak punya modal ataupun bingung karena belum punya pengalaman. Kalau kamu pengen, makanya langsung take action aja. Jadi contoh misalnya kamu pengen usaha terkait makanan atau kue ya. Nah itu bisa dari mulai praktek. Kamu bisa praktek dulu sebentar, beberapa kali, terus juga langsung hasilnya dikasih ya ke tetangga, saudara, icip-icip. Kalau udah oke rasanya, nah tawarin deh ke tetangga, ke semuanya. Nah dari situ akan mulai berkembang, kamu bikin sosmednya mulai dari Instagram ataupun Facebook. Nah kamu sering posting-posting saja, nanti dari mulut ke mulut ataupun dari sosmed juga akan lebih berkembang, kurang lebih seperti itu. Dan bergabung juga dengan komunitas terkait kalau misalnya terkait makanan ya komunitas makanan ataupun komunitas terkait UMKM. Oke, kurang lebih itu saja terus dari saya terkait wirausaha. Itu juga pengalaman diri saya sendiri ya. Kebetulan saya bikin usaha puding, jadi puding huis untuk ulang tahun ataupun mungkin acara-acara lain. Terus juga beberapa rekan-rekan saya yang ahli gizi juga dia punya usaha brownies, cake, dan lain-lain macam ya. Ada juga yang memang dia passion di catering juga ada juga. Pokoknya yang terbaik ya buat kalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya klik di bawah, komen di bawah, bisa hubungi saya atau mungkin boleh DM di Instagram. Oke, see you, good luck buat semua teman-teman sejawat ahli gizi semoga. Itu saja guys, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.